Oke, tidak ada yang perlu disinggung lebih mendalam. Semoga api bisa segera dipadamkan dan kasus tersebut segera diselesaikan. Hai semuanya, kembali lagi kita di channel ini. Kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadi oleh kiper pemula, terutama untuk pemelihara sulcata. Simak video ini hingga selesai. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang setting kandang, dimana setting kandang ini seringkali terjadi beberapa kesalahan dan kurangnya pengetahuan tentang tips dan trik bagaimana kita mengkondisikan kandang. Dimana untuk sulcata sendiri dia membutuhkan kandang yang kering dan dengan tingkat kelembapan yang tidak terlalu tinggi. Nah, kebanyakan di kita atau di Indonesia itu banyak kiper-kiper pemula atau orang-orang yang baru memelihara sulcata itu mengira dia bertipe seperti kura-kura air, dimana kura-kura air sendiri itu wajib membutuhkan air, dan untuk sulcata sendiri sebenarnya dia tidak perlu air, dia bisa bertahan hidup dengan baik. Untuk kura-kura sulcata sendiri memang membutuhkan air, cuman kebutuhan air tersebut adalah untuk minum supaya kura-kura tersebut tidak dehidrasi. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah memberikan tempat air atau tempat minum di kandang, dimana tempat itu kebanyakan akan menjadi tempat kura-kura berendam. Jadi dimana ketika kura-kura itu seharusnya bisa diam di tempatnya, dia malah masuk ke dalam water basking atau tempat air tersebut dan berendam. Hal tersebut bisa menyebabkan cangkang kura-kura yang terutama untuk baby yang lembek itu akan sulit untuk menjadi keras dan cenderung akan lembek hingga dia besar. Nah, saran dari saya adalah bisa dilakukan penggunaan sinar UVA UVB untuk lampu dan tidak perlu diberikan water basking atau tempat untuk minum di dalam kandang yang sudah kita sediakan untuk kura-kura kita. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini sulcata ini membutuhkan perlakuan khusus ya, dimana ini kura-kura ini harus kita berikan beberapa perawatan seperti ketika pagi jam 9 sampai jam 8 sampai jam 10 kita bisa menjemurnya, itu untuk mendapatkan sinar matahari ya, dimana sinar matahari itu mengandung UVB yang baik untuk kura-kura sulcata sendiri, terutama untuk pertumbuhan cangkang dan tulang-tulangnya. Nah, kemudian beberapa kesalahan yang terjadi adalah kiper pemula atau orang-orang yang memelihara sulcata tersebut sangat sibuk dan kesulitan untuk melakukan treatment ini, dimana orang-orang tersebut jarang menjemur kura-kuranya. Nah, untuk solusinya adalah dengan lampu UVA UVB, dan itu bisa kita beli ya di toko-toko reptil atau bisa membeli online. Lampu itu sangat membantu sekali ya, terutama ketika kita sibuk dan kita lupa tidak menjemurnya. Tapi diusahakan untuk seminggu itu ada kegiatan berjemur di bawah sinar matahari secara langsung. Dan selain itu, kebersihan kandang juga perlu diperhatikan ya, dimana apabila hewan itu memiliki kandang yang bersih, otomatis dia akan memiliki kesehatan yang baik juga, dan umur atau tingkat hidup yang tinggi atau bisa bertahan lama. Karena kondisi kandang yang kotor bisa menyebabkan beberapa penyakit khususnya untuk hewan tersebut. Selain itu, untuk perhatian terhadap makanan ya, setidaknya kita memberikan makan yang berkualitas dan kondisinya bersih, sehingga nafsu makan
kura-kura yang kita pelihara bisa meningkat, dan itu menyebabkan kesehatan yang membaik bagi kura-kura, terutama untuk yang baby. Kemudian untuk yang ketiga adalah makanan sendiri, di mana makanan yang perlu diperhatikan adalah kebersihan, nutrisi, dan porsi makanannya. Dimana sebenarnya kura-kura sulcata sendiri tidak membutuhkan makanan yang banyak, terutama untuk yang baby ya. Dan ini untuk yang baby cukup dengan segini. Nah, ini satu selada ini sudah cukup ya, karena ini kondisinya. Nah, ini sudah cukup masuk ke sini. Nah, porsi makan tersebut sangat berpengaruh, karena apabila kura-kura kita mengalami overnutrition atau obesitas, dia akan cenderung terjadi pyramiding di cangkangnya. Selain itu, variasi makanan itu juga sangat baik. Nah, beberapa kesalahan yang terjadi adalah makanan yang diberikan itu tidak dalam kondisi baik, dan makanan itu diberikan secara kontinus atau berlanjut, dan itu tidak bervariasi. Nah, dari saya disarankan untuk memberi makan bervariasi, terutama khususnya untuk yang baby sendiri. Kita bisa memberikan buah, pelet, sayur, dan berbagai macam nutrisi seperti tulang sotong atau mungkin reptile oil. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah beberapa kiper atau pemelihara sulcata tidak mengetahui atau sering tidak bertanya kepada penjual sulcata pertama, di mana penjual sulcata pertama ini yang kita beli itu pasti sudah menerapkan beberapa makanan yang baik untuk kura-kura yang dia jual, dan itu kiper pemula ini harus sering atau rajin bertanya kepada penjual tersebut. Jadi pertanyaan bisa makanan apa saja yang sering diberikan, jam berapa, kemudian untuk variasi dan dosisnya apa saja, itu disarankan untuk seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah perilaku. Untuk sulcata baby, dia bisa tidur sekitar 22 jam sehari. Nah, jadi otomatis dia punya waktu 2 jam untuk beraktivitas secara optimal. Nah, seringkali 2 jam itu dimanfaatkan untuk makan dan buang air besar atau membuang urets. Nah, itu biasanya jam 8 sampai jam 10 pagi. Di waktu tersebut kita bisa memanfaatkan untuk menjemur dan memandikan sulcata kita. Untuk video selengkapnya saya sudah ada yang pernah saya share sebelumnya. Silakan teman-teman apabila berminat bisa menonton video saya untuk memberikan komentar atau pertanyaan-pertanyaan, silakan. Kemudian yang kelima, mat atau pasangan. Nah, dimana seringnya orang memelihara kura-kura itu seperti memelihara ikan. Berbeda dengan kura-kura air, untuk kura-kura sulcata sendiri dia lebih cenderung aman dan tidak terlalu agresif terhadap tank mat atau kura-kura lain yang ada di tempatnya. Kecuali yang harus diperhatikan adalah size. Ketika kita menggabungkan size ukuran 9, itu sangat lebih baik dan disarankan digabung dengan ukuran yang 8 atau 10 atau ukuran yang sama, tidak berbeda jauh. Dan ini kenapa? Karena kalau berbeda jauh ini pasti akan berpengaruh terhadap kura-kura yang size-nya kecil. Nah, kura-kura yang size-nya kecil tersebut bisa terjadi stres, dan apabila makan dia juga bisa kekurangan makan karena takut ya terhadap kura-kura yang lebih besar. Nah, disarankan untuk yang ukurannya sama atau mendekati. Kemudian masih lanjut dengan mat, tank mat atau mat tadi ya di kandang, dimana kura-kura sulcata itu memiliki perilaku yang berbeda-beda ya, dari usia baby sampai dewasa ya. Dimana ketika
baby itu mereka cenderung lebih agresif dan lebih nakal, atau seringnya mereka itu sering ingin keluar kandang, dimana bisa saja mereka saling naik ke cangkang kura-kura lain. Nah, perilaku tersebut bisa menyebabkan kura-kura tersebut terbalik ya, dan terutama ini harus mendapat perhatian khusus oleh kiper atau kita sebagai pemilik kura-kura. Nah, kita harus membantu kura-kura tersebut ya, karena dimana ketika kura-kura terbalik itu dia akan mengalami kesulitan bernafas. Nah, kemudian yang keenam, fisik atau biologis dari kura-kura tersebut, dimana kura-kura sulcata sendiri memiliki 4 kaki ya, dimana kaki depan memiliki 5 kuku dan kaki belakang memiliki 4 kuku. Nah, untuk ciri-ciri biologis tersebut kita harus paham ya, karena apabila membeli ternyata tidak seperti yang tidak sesuai dengan hal tersebut, kita bisa komplain atau menanyakan alasan kenapa terjadi seperti itu. Bisa saja itu terjadi karena serangan dari predator, atau mungkin perilaku dari kura-kura tersebut, atau memang kelainan sejak lahir. Nah, kemudian untuk cangkang sendiri, dimana cangkang kura-kura ini sebenarnya adalah bagian dari tubuh kura-kura itu sendiri. Nah, cangkang ini menyatu dengan tubuh sulcata, dimana ketika tubuhnya membesar, otomatis cangkang ini juga akan mengikuti perkembangan tubuhnya. Berbeda dengan kelomang atau siput atau keong ya, dimana cangkang kelomang itu tidak mengikuti pertumbuhan kelomang dan harus diganti ya apabila tubuh kelomang sudah membesar, dan itu terjadi secara alami sehingga kelomang harus mencari tempat sendiri. Berbeda dengan kura-kura, nah ini menyatu ya dengan tubuh mereka, jadi apabila ini dipegang mereka akan juga terpengaruh atau akan merespon. Kemudian berikutnya untuk kebutuhan atau nutrisi, di mana nutrisi ini seringkali diabaikan oleh beberapa kiper atau pemelihara sulcata bagi pemula. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, karena dengan makanan yang baik, sehat, dan bersih pun itu sudah cukup untuk nutrisi sulcata tersebut. Nah, nutrisi ini bisa juga diperoleh dari buah-buahan. Nah, yang paling gampang adalah dari pelet untuk makanan sendiri. Nah, kesalahan di sini ada 2 kemungkinan, yaitu kelebihan nutrisi atau kekurangan nutrisi. Di mana kekurangan nutrisi sendiri akan menyebabkan pertumbuhan sulcata melambat dan akan bisa saja terjadi gangguan metabolisme sulcata tersebut. Nah, kemudian untuk overnutrisi ini juga terjadi obesitas dan akan terjadi beberapa kasus seperti piramiding, di mana piramiding itu ketika dewasa itu akan menyebabkan gangguan pada proses reproduksi kura-kura sulcata tersebut. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk giveaway masih kita lanjutkan. Giveaway akan dilakukan akhir tahun ini atau bulan Desember. Silahkan komen di video saya yang ini. Komen hewan apa yang akan saya pelihara di situ. Komentar terbaik akan saya lakukan dan mendapatkan merchandise dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.